Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya. Malam ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita taklim bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan manusia ini, ada yang beranggapan bahwa ketika manusia itu menipu kepada Allah, Allah tidak mengetahui. Mereka mendustakan kepada Allah. Mereka juga mengatakan Allah tidak tahu. Sehingga ada kalimat bahwa apa yang disembunyikan itu Allah tidak tahu. Padahal Allah itu mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nampakkan. Wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan atau nampakkan. Berbeda anggapan manusia itu. Karena manusia itu mengetahui yang lahir saja, secara batinnya memang tidak tahu. Itu manusia. Tapi Allah tidak bersifat seperti itu. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan penyaksian orang Yahudi dan Nasrani yang Allah sampaikan melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakanlah Muhammad, atuhajjunana fillah, apakah kamu tidak berdebat dengan kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Nah, wa nahnu lahu mukhlisun, bagi kami amalan kami, wa nahnu lahu mukhlisun, bagi kamu amalan, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdi diri. Artinya kita mengabdi kepada Allah itu dengan tulus, ikhlas, semata-mata. Itu adalah diperuntukkan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat itu menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, wajiblah mengikuti agama kami. Ini omongannya orang Yahudi dan Nasrani, Nasoro itu. Apa wajiblah manusia mengikuti agama kami? Apa alasannya? Karena Nabi berasal dari kami. Agama diturunkan atas kami, tidak pernah dijanjikan kepada orang Arab. Ini pengakuan orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu, maka Allah menolak pendapat mereka. Bukan manusia yang menolak, tapi Allah yang menolak pendapat mereka. Di mana letak kalimat itu? Allah sampaikan, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dia Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu. Sama kan? Tuhan kami dan Tuhan kamu. Sama kan? Mana yang menyatakan wajib ikut orang Yahudi dan Nasrani? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Allah Tuhan seluruh alam, pencipta dan pemilik seluruh makhluk ini. Jadi yang menciptakan dan yang memiliki makhluk itu adalah Allah semata.
Maka derajat manusia itu bukan diukur dengan bangsa. Kunek bangsa neko derajatnya tinggi, tidak. Nek derajat bangsa iki derajatnya rendah, tidak. Jadi derajat manusia itu bukan diukur dengan bangsa atau dengan keturunan. Atau juga dengan pangkat. Nek pangkate apa itu? Paling tinggi dalam jabatan TNI. Jenderal, iki anake jenderal, berarti derajatnya tinggi. Coba, ndak ana. Iku keturunane sang raja, ikut derajatnya tinggi karena makanya Islam itu tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, yang itu merupakan memiliki derajat yang tinggi, tapi oleh Allah memberi jawaban, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yaitu orang yang paling takwa. Bukan derajatnya anaknya jenderal, anaknya raja, terus anaknya apa lagi yang sekarang jadi rame, Habib, ya. Tidak itu, kembali kepada roh Al-Quran. Supaya apa? Selamat lewat bimbingan Allah. Maka hidup itu diukur dengan amal dan perbuatannya. Ukuran itu amal dan perbuatannya. Karena apa? Dengan amal dan perbuatan itu memberi pengaruh perbuatan atas diri manusia itu sendiri. Tampak pada diri setiap manusia dan tingkah lakunya dalam kehidupan kesehari-hariannya. Satu contoh, orang itu kalau beriman melaksanakan amal kebajikan, dia tahu dalam kehidupan sehari-harinya, satu, mereka tidak cereket kalau memang punya. Kita bahas yang punya, bukan yang tidak punya. Kalau enggak punya, cereket itu pantes. Apa sing dikekno? Nah, kalau punya dia cereket, pertanyaannya dari mana yang dia miliki itu? Padahal itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrul muslimin rahimahullah. Maka perbuatan buruk itu muncul karena isi hatinya, dan perbuatan baik itu muncul karena pengaruh isi hatinya.
Masirul muslimin rahimakumullah. Maka dalam hal ini pengaruh perbuatan buruk pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tergambar di dalam ucapan mereka. Ini Allah sampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu, dan mereka Yahudi dan Nasrani itu berkata, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Coba. Sifat kesombongan yang seperti itu oleh Allah disampaikan agar jelas manusia itu tahu tentang isi hatinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tilka amaniyuhum. Dalam hal ini Allah menyampaikan dengan isim isyarah. Itu hanya angan-angan mereka. Coba. Angan-angan itu dasarnya apa? Coba. Angan-angan aku api oleh duit akeh. Dasarnya apa? Gak dodol sawah, gak dodol lumah, gak duwe perusahaan, terus angen-angen oleh duit. Oke, kira-kira duit tak ganti. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Jadi Allah sendiri itu juga memberi jawaban. Nek kapan sing mlebu surga iku wong Yahudi dan Nasrani, ini iku sejatine angen-angene awakmu dhewe. Nah nek bener sudono endi kebenaranmu ngomong iku. Yes. Hidup itu kan perlu bukti. Dan bukti itu harus diwujudkan. Kata orang Jawa, ojo ngomong main. Endi buktine? Njaluk bukti. Ngaku wong sugih kudu duwe donya akeh. Ngaku wong bener kudu gak kena kasus. Iya kan? Kena kasus ngaku wong bener. Kira-kira sapa sing percaya? Gak sing percaya. Senajano ngomong bolak-balik. Lalu juga Allah memberikan kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 135 yang telah lalu, wa qalu kunu hudan aw nasara yahtadu, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kul bal millata Ibrahim hanifa, katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Coba. Hadirin rahimahullah. Maka dengan demikian kita telah memahami isi Al-Quran, bahwa dengan ucapan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya adalah ucapan yang muncul dari angan-angan mereka sendiri, tanpa menunjukkan argumentasi yang benar. Itulah kemudian supaya kita hidup tidak mudah terpengaruh akidah kita. Sebab kadangkala akidah itu bisa terkontaminasi gara-garanya sepele, karena orang gak punya, diberi bantuan tiap hari, akhirnya meninggalkan imannya. Itu gara-gara sepele. Nah, ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Kemudian Allah teruskan ayat itu, am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma huwa bighafilin amma ta'malun. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Ini ditanya. Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Ini dalam kalimat itu, a'antum a'lamu amillah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di situ dicantumkan ada kalimat yang menunjukkan syahadat. Wa man adlamu mimman katama syahadat. Syahadat atau kesaksian adalah ucapan yang keluar dari mulut manusia. Jadi kesaksian itu
ucapan yang keluar dari mulut manusia. Ini loh, ini harus diperhatikan. Yo aku mau nyakseni opo ono pencurian. Iki mulutnya yang ngomong. Didasarkan atas pengetahuan yang diperolehnya, karena dia tahu kejadian itu. Maka orang yang menjadi saksi biasanya orang yang tahu kejadian tersebut. Kalau nggak tahu, nggak akan jadi saksi. Nah ini, baik dengan mata kepala maupun mata hati. Ya mata kepala ya yang kita miliki. Mata hati bagaimana? Untuk menjelaskan. Kok ono wong mau bolak-balik nok ngarepe omah. Apa yang terjadi? Tidak lama sepedanya hilang. Sebetulnya mata hatinya sudah terasa. Kok gak enak? Wong iku gak kenal bolak-balik. Barang gak suwi sepedai hilang. Setelah hilang baru merasa sing jelas kira-kira wong iku mau bolak-balik nok ngarepe omah. Loh, coba. Sebetulnya mata hatinya itu sudah dibimbing untuk mengatakan, tetapi tidak. Kata orang Jawa, gak tega arepe ngomong apa kok ngono. Dan itu pernah terjadi. Kita pernah tahu orang itu duduk-duduk di depan masjid di Tresna. Tidak 1-2 hari lebih. Kita sangka itu wali murid. Ternyata gak taunya berikutnya ngambil sepeda. Itu. Nah, itulah kata orang sekarang itu observasi medan, ya. Situasinya bagaimana? Kita tahu, gak pernah ada orang duduk di masjid itu berhari-hari, ya. Kita juga gak tegur sapa. Setelah itu tahu seperti itu. Nah, jika itu yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, ini adalah menurut Allah dianggap orang yang paling zalim. Maka orang yang paling zalim itu orang yang menyembunyikan kebenaran. Loh, jadi kalau ada kebenaran disembunyikan, zalim itu. Jangan enak-enak. Maka dalam ayat tersebut Allah mengungkapkan kesalahan orang Yahudi dan Nasrani yang mengungkapkan hujahnya dalam usaha membenarkan ucapan mereka. Jadi mereka itu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membenarkan hujah yang dilontarkan olehnya. Kesalahan itu ialah mereka mengatakan bahwa Ibrahim ini loh, alaihissalam, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya memeluk agama Yahudi. Jadi Ishak, Ismail, Yakub itu mengatakan memeluk agama Yahudi. Itu kesalahan.
Dan juga agama Nasrani. Padahal perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Bagaimana logikanya yang benar? Sejarah Ismail, ya, itu ikut bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Loh, kok bismillah agama Nasrani dan Yahudi tekondi. Coba Ishak dan Yakub itu agamanya agama tauhid. Coba. Begitu pula anak cucunya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada inti kegilirannya itu perkataan mereka itu adalah memberantas, menghentikan, menutup bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan sampai diikuti. Apakah jeleknya luar biasa loh. Jadi ditutupin. Di kitab Tauratnya ada, di kitab Injilnya ada. Tapi mereka tidak menjelaskan. Mereka takut bahwa dalam agama mereka itu memang sudah banyak yang tidak menganut mereka. Ya. Kenyataan itu ketika Waraqah bin Naufal itu kan orang Nasrani kan? Dan juga mengatakan dalam kitabnya besok akan ada nabi terakhir. Namanya itu kalau tidak Ahmad ya Muhammad. Dalam Al-Quran yang dua, ismuhu Ahmad. Wama Muhammadun illa rasul. Nah, dua. Muhammad atau Ahmad itu artinya sama. Orang yang terpuji. Coba. Lalu mereka mengingkari keberadaan itu. Maka dengan demikian menyembunyikan syahadat yang mereka lakukan, di mana pada zaman itu mereka sengaja untuk tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka melakukan seperti itu menganggap dirinya nggak bersalah. Coba. Karena Allah itu dianggap tidak tahu yang nampak maupun yang tidak nampak. Rencananya itu kan tidak nampak, tetapi Allah itu tahu baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena apa? Manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tentunya yang menciptakan lebih tahu daripada yang diciptakannya. Coba. Sing gawe sepeda motor iku luwih ngerti katimbang sing numpaki sepeda motor. Nah sing gawe ku rusak iki ne. Sing numpaki garo. Iya apa enggak? Mobil yang kita naiki tiba-tiba macet di jalan.
Sing gawe ku ngerti macet ku ikune. Sing mengendarai belum tentu mengerti. Ya. Saya pernah diantarkan orang takziah. Tidak lama. Mobil itu nggak pernah macet. Nggak pernah. Selama dia kendarai. Loh aku tadi penumpang enak ngarep. Lah kok pas ngarepe pom bensin persis mati. Arepe tuku bensin karek beberapa meter mati. Apa istrinya? Paling yang groginan Pak Romli. Apa? Gak pernah, sehingga gak tahu apa yang terjadi. Wah, ini harus manggil yang mengerti, yaitu bingkai. Allah memberi keringanan dan kemurahan. Ada anak muda ya datang ngisi bensin. Kok dilalat ditanya, kenapa Pak? Nggak bisa jalan tiba-tiba. Anak itu masuk ke mobil, terus lalu dimasukkan beberapa. Wah ini kurang tekan Pak. Jalan sampai pulang, alhamdulillah. Gak jadi. Coba. Karena gak tahu. Saya katakan, kalau memang itu mobil baru, kan dia pantas mati karena belum paham. Itu lama sudah. Ternyata tidak pernah. Itu satu contoh. Jadi yang sudah memiliki lama itu pun juga nggak tahu, apalagi yang baru, karena dia tidak sebagai penciptanya. Allah itu pencipta alam semesta dan seisinya, tentunya segala sesuatu itu tahu, baik yang lahir maupun yang batin. Untuk itu jangan mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu ketika orang berbuat kesalahan meskipun tanpa ada yang mengetahui. Kalau ada pertanyaan monggo, monggo Pak Maran. Waalaikumsalam. Tahun setelah Nabi Musa sudah dikatakan, saya pernah membaca di sini. Kemudian Nasrani yang itu adalah agama yang sudah terkonstruksi di India. Itu 325 tahun setelah Nabi Isa tidak ada. Jadi agama yang dikonstruksi itu sebenarnya agama buatan manusia, buatan karakter. Seperti yang di dalam surat Al-Imran kita sudah disebut Islam. Agamanya ada sejarahnya. Apa itu? Nasrani dan Yahudi itu memang ada pada masa Nabi Musa dan juga pada masa Nabi Isa. Di situ ada kitab Taurat dan Injil. Namun kitab sucinya itu sudah dirubah dengan tangan-tangan orang-orang yang kalau sini oleh pendetanya, oleh ulamanya. Isi Taurat atau juga isi Injil yang tidak sesuai dengan nuraninya ditutupi, diganti. Artinya sudah tidak murni lagi. Inilah yang disebut agama buatan. Buatan manusia. Nek gak cocok kanggone menungso. Nah, baru-baru ini disahkan oleh uskup apa?
Karena mereka menganggap bahwa LGBT itu adalah nurani dari manusia, maka harus diberi tempat. Coba ini. Dulu nggak boleh, sekarang ada perubahan itu. Jadi orang-orang Nasrani begitu. Coba itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti agama dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Agama itu harus dikembalikan kepada pokoknya lewat kitab sucinya, kemudian lewat rasulnya. Tidak kemudian seenaknya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, jadi itu memang kenyataan begitu. Sehingga banyak orang-orang yang mengerti dari orang-orang Nasrani pindah kepada Islam. Itu yang paham betul. Ya, mereka pindah alih agama. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.